Simpan sudah terlihat, Pak. Ya benar, ini yang data kategori ya. Ini yang pertama kan, iya Pak, kategori Ya deskriptif. benar nih, udah data kategorinya benar. Itu Itu sebetulnya persen itu ya sama ya. gimana Pak? Kalau ini saya lihat dari SPSS, persen relatifnya dia persen valid ya, validation persen gitu Pak. Ya gimana? Persen relatifnya ini ada di SPSS Pak, izin Pak, validation persen dia namanya. Nah, hmm, ininya itu yang itu nanti bisa dihilangin ya garis-garis horizontalnya ya. Pak, siapa? Hmm. Ya ini udah benar. Lalu Jadi kemudian dibedakan berdasarkan data numerik dan data kategori ya. izin Pak untuk umur apa dibikin kelompok atau nggak usah ya Pak ya? Yang pertama kalau mau dibikin kelompok itu namanya jadinya data kategori. Ya kategori Pak. Tapi kalau yang umur yang data aslinya kan numerik, nah itu biasa jadikan tabel statistik. Yang ini bukan ya Pak, bawahnya Pak. Iya. Gini Pak, jadinya Pak. Nah, kalau kamu data numerik ini dijadikan distribusi preferensi nggak cocok karena ini nih kamu rentangnya kan tinggi itu, Iya, jauh Pak. nggak bisa. Makanya disebut pakai tabel statistik. Oh, Paham? iya Pak. Di sini Ya begini nih kalau kamu pengen bikin data numerik kamu jadiin distribusi frekuensi kayak begini coba tuh. Makanya kan nggak bisa kan dijadikan tabel frekuensi, makanya diubah menjadi tabel statistik. di sini Pak. Jangan jamin Ya, ya Pak ya. mana tabel statistiknya mana yang umur, yang data data numerik. Data numerik kan variabelnya kan bukan hanya umur. Ini Pak. Nah, kayak ini. Nah, Ini jadi ada ya min. kan berarti kan umur termuda 28, umur tertinggi 85, Ya. rentangnya 57, rata-ratanya 61,3, medianya 60,5, variannya segitu, simpang baunya segitu. Ya gitu ya. Apa? Ini benar ya Kamu Pak. tahu nggak tuh masing-masing ini maknanya apa? Apa bedanya min dengan median? Ini nilai rata-rata, kalau median nilai tengah Pak. Ada lagi modus sebenarnya. Nilai, nilai tengah tuh ada tiga ya, min, median, modus. Modus nilai yang muncul ya Pak. Modusnya nggak ada nih ya. Ini di contohnya nggak ada Pak. Nah, kamu mau 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 yang bentuk apa? Bentuk B. Oh, ini tadi salah satu ya Pak ya. Iya, Ya, makanya tadi saya juga bingung pas itu mau ngomong. bentuk apa? Bentuk B. Ini aja lah Pak yang atas. Ah, enakan bentuk B tuh yang bawah itu ya. Ya. Nah, kalau bentuk bentuk B kan nanti sesuai dengan left margin sama right margin. Berarti umurnya nggak perlu dikelompokkan ya Pak ya? Bagaimana? Umurnya perlu dikelompokkan, dibikin kelompok umur apa nggak usah ya Pak ya? Kalau ini kan nih tadi saya bikin jadi kelompok dulunya. Kan kalau dikelompokkan ada rumus Turgas. Kamu udah ngitung pakai rumus Turgas belum? Kalau mau dikelompokkan pakai rumus Turgas. Jadi nanti dihitung berapa itunya apa Oh, yang namanya? ini ya Pak, yang Nya kelas-kelasnya itu ya Pak, Sigma 3 log N itu loh. yang pakai kelas itu ya, satu kelas ada Iya, berapa ya? 3,3 log N itu. Oh iya 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 iya. Iya. Jadi enggak Oh ini. oke, Atau mau ini saya kelompokin berdasarkan hasil WHO gitu Pak. ya, Saya kelompokinnya berdasarkan WHO gitu. Saya kira nggak pakai rumus. bagaimana? Saya kelompokinnya berdasarkan dari WHO kayak gitu Pak, bukan. Oh, boleh pakai rumus itu, tapi mau pakai Turkis juga boleh. Jadi yang umur tuh nggak bisa di yang tabel 42 tuh salah tuh yang umur ya.
tabel distribusi frekuensi itu hanya untuk variabel dengan data kategori atau variabel kategori. Paham? Pak. Nanti kamu lihat tuh frekuensinya satu-satu semua tuh. Iya, iya. Tunggu, kamu data mentahnya mana kok? Tiba-tiba udah langsung hasil dan pembahasan sih? Mentah yang di Excel ya, Pak? Iya, data mentah tuh artinya rekapitulasi data dari Rekamedik yang kamu Januari dapatnya berapa sampel, Februari berapa sampel mana? Pak, ingat nggak, Pak? Mana? Yang bulan berdasarkan bulan Januarinya mana? Januarinya jadinya berapa sampel sesuai dengan perhitungan rumput besar sampel kemarin? Kamu udah ikuti ini belum? WA. Mana data mentahnya? Mana data Pak, mentahnya? ini Ini Pak. yang bulan April sama 2 kok jadi satu gimana tuh ceritanya tuh? Itu 6 garis miring 4 garis miring 78 tuh tanggal lahir. Ini Pak tanggal, Pak. Terus jadi usia gimana tuh ngitungnya? Kemarin saya lihat di rekam mediknya usia, Pak. Hah? Kemarin saya lihatnya di rekam medik ada usianya langsung udah dihitung. Nah, itu Di rekam mediknya itu, Pak. usia apa umur namanya? Di Umur, Pak. Rekamedik. Hah? Umur. Ini, Pak. Enggak, variabelnya sesuai nggak sama kamu bikin? Kamu Iya, variabelnya itu umur atau usia? umur, Pak. Umur. Itu umur pada saat itu lah ya, Pada saat periksa. pada saat periksa ya. Iya, Oke. Terus yang bulannya mana tuh, Januari apa Desember nih? Ini kok Desember nih? ini 2023. Kamu kamu ininya data Rekamedik tahun berapa? 2023, Pak. Ini dari bawah, Pak. Belum saya rapiin lagi, Pak. Iya, bukan gitu. Kan data mentah, ya data mentah tuh kan jadi satu. Ini gimana kamu beda-bedanya nih? Ini si satu si ini maksudnya. Ini Pak. Oh, ini yang udah ini yang tadi dari SPSS saya pilih sini, Pak. Jangan Jadi ini. Nanti saya rapikan, Pak. Ini, Pak. Ya. Bapak mau yang rekapitulasi data mentahnya mana? Rekapitulasi data mentah. Ya, Pak. Yang sheet satu ini jadiin rekapitulasi data mentah, satu file pakai ini. Ya, Terus itu kok ada yang nomor berapa tuh? 50 tuh kok kosong-kosong itu? Pak. Coba kontrol home, kontrol home. Nah, itu banyak yang kosong tuh. Satu, banyak Oh, datanya banyak yang belum kosong tuh. dilengkapi, Pak. Izin, Pak. Nah, Belum justru itu yang penting. ya, Ya, nomor rekam mediknya yang penting justru itu. Kayak Anars itu nomor rekam mediknya berapa. Nanti dijadiin yang sheet 2-nya itu jadi nomor sampel. Nomor sampel itu perpaduan antara eh, nomor urut, tanggal, dan ini. Kamu bikinnya apa kemarin di bab 3 itu? Nomor sampel itu perpaduan antara kode apa dengan apa? Pak. Jadi dari nomor urut ini apa ya? Nomor sampel itu ya? Iya, jadi ini namanya raw data, data mentah itu sesuai aslinya. Oh, baik. Baik. Ya, Ya, lanjut ya. kamu cek di bab 3 mana bab 3? Ya, Pak.
yang bagian data ya Pak. Ya yang di, nah itu, ini kan kamu lihat nih di sampel nih, Oh, iya. Januari itu kan Y1, Y2 gitu kan, Iya Pak, ini nanti dimasukkan ya Pak ya. itu ngitungnya dari mana? Kan ada perhitungannya kan kemarin? Iya ada Pak. Iya dari Oh, itu per N dikali jumlah sampel. Nah, kalau kalau ini kan masih proposal. Nanti kalau skripsi ini nggak lagi muncul iya Pak. muncul simbol-simbol hari ini ya. Iya, iya. Ini udah muncul data nih nanti di skripsi. Makanya nanti di bab 3 itu pada skripsi berubah. Oh, iya, iya. Masukkan Nah, jadi angka-angkanya. nanti mulai bab 3 dan bab 4 tuh berubah itu skripsinya. Tidak ada lagi simbol-simbol ini. Iya, iya Pak. Jadi dimasukin ke Ya. ya. Ya, ini kan berarti subjek penelitiannya tuh yang kamu tahun berapa 2023 kan? Ya, Nah, Januari itu berapa totalnya populasinya? ya. Kamu harusnya udah isi nih. Kamu isi dulu ya, nanti baru bab 4 ya ini ya. Siap, siap Pak, siap. Bab 3 baru ke bab 4. Nah, Gitu nggak tiba-tiba langsung muncul hasil siap Pak. ya. Nah, Nah, nanti yang hasil itu kan ada deskriptif. Deskriptif itu yang itu tadi, distribusi frekuensi sama tabel statistik. Terus ada nanti tabel distribusi normal. Ada itu hanya untuk yang data numerik. nah, ini ya Pak, kalau mau yang sampai row ini Pak, Ya, berdasarkan itunya kualitas. data yang numerik apa saja tuh variabelnya, ada kadar kreatinin, ada umur segala itu kan Iya ya, ada ada umur itu. juga ya Pak ya. Oh, iya, iya, iya. Iya, umur kan data numerik umur, Saya pikir yang ya. data statistik aja Pak. Ya itu kan untuk deskriptif saja. Nanti yang hasil uji apa? Untuk uji hipotesisnya kan hanya variabel yang diuji. Kalau umur kan nggak variabel nggak diuji, tapi dia harus tahu Iya, dia ya. distribusi normal apa enggak umurmu itu, gitu Nah, ya. nah. Oke, Terus, apalagi terus untuk yang data bivariat ini Pak, data bivariat itu antara data kategori dengan data numerik, yaitu data kategorinya itu yang independen, yang bebas, data numerik itu yang ini, yang apa namanya, yang terikat. iya Pak. Ini kan jenis Kamu yang kelamin, bebas apa tuh yang kategori? Misalnya jenis kelamin. jenis kelamin, kelompok umur misalnya. Kamu ada kelompok umur nggak variabelnya? Tadi saya berdasarkan WHO Pak, bikin kelompok umurnya Pak. Gimana Pak? Ya boleh, Pak. Yang penting di bab 3 sesuai kan? Hmm, bukan aja ya berarti. Bab 3 ada emangnya kelompok umur bab 3. Boleh, Pak. Nah, Kalau nggak usah ini nggak apa-apa ada. Pak ya. Jadi bikin kelompok umur nggak apa-apa gitu Pak. Iya, misalnya kayak ini nih, ini ada pria wanita nih berdasarkan jenis kelamin nih, Iya. ya kan? Nah, nanti ininya testeknya berapa, yang untuk kadar apa nih, kadar kreatinin gitu. Ini kan udah dikasih contoh nih, ya kan? Iya. Tapi di SPSS-nya itu saya kerjain, tapi dia nggak ada min max berdasarkan jenis kelaminnya kok nggak ada ya Pak ya? Bisa nanti, bisa kamu berarti nggak ngerti. Ya Pak, ini saya kerjain ini kok. Saya Iya, nyari-nyari. bisa nggak ngerti itu salah, Salah ya Pak ya. ya? Soalnya ini Ya cuma, ini prioritas buat temanmu dulu nih ya, nih yang sekarang nih masih proposal belum beres oh, ini ya. oh gitu Pak. Ya. Oh iya, iya. Oke. Nah, kamu beresin dulu yang bab 3 ya. Siap, siap, Pak. Bab 3 sama nanti Bapak minta data mentah, raw data, sampai dia proses menjadi dari NIM, dari nomor rekening menjadi nomor sampel ya. Siap, Pak. Oke, oke. Ya, silakan yang ini berikutnya yuk. Selain kamu siapa lagi Rini yang ini, yang udah dapatkan data ini? Mbak Mundri mungkin ya? Mbak Mundri mau share ya? Sama ada pertanyaan. Ini Pak. Bapak izin Ya. untuk yang mau izin tanya Bapak untuk yang revisi Sempro kemarin setelah sidang Bapak izin Iya, saya saya koreksinya untuk ini Pak kerangka kategori izin share share ya Pak. ya. Kan harusnya bukan satu, itu jatahnya 1 minggu bukan setelah.
Ujian sempro ya. Ya, siap saya sudah cuma belum konsul ke Bapak, izin Bapak. Nih kemarin Bu Citra kan revisinya ini Pak untuk kerangka teori itu Sekarang kamu udah baca panduan belum, kerangka teori itu apa sih, merupakan apa kerangka teori itu? kerangka teori alur Konsep teori kamu. siap Bapak. Ini izin arahan Bapak kalau seperti ini benar nggak Pak izin arahan Pak? Ya, kalau kalau konsep teori kamu pertamanya apa tuh yang gagal ginjal kronis tuh teorinya tuh? Gagal saya kan tentang gagal ginjal kronis. Terus penyebabnya ada nggak penyebabnya? Apa Penyebabnya tuh? siap ada. Hah? Ada kan, tapi Tulisannya di penyebab teori siap kamu ada. nggak ada tuh teologinya penyebabnya tuh. Siap ada Pak. Ada. Kenapa di kerangka teorinya tidak ada? Di B coba di B. Hmm, Nah, kan nggak ada kan ini penyebabnya yang di atas GGK itu, penyebab. penyebabnya yang di atas etiologi, di atas kotak GGK itu mana? Oh, dia siap Pak. Kan sebelum DGGK kan ada faktor penyebab kan? Berarti di sini di atasnya sini penyebab itu ya Pak. Ada kotak dengan berapa faktor tuh, dengan berapa ini etiologinya ada berapa faktor. Siap Pak. Nanti berarti di atas judul ini saya tambahin penyebab GGK ya Pak. Bukan di atas judul, di atas kotak GGK yang menjalani hemodialisis itu loh. Siap. Nah, siap Pak. Ini ditambahin ya Pak nanti. Itu judulnya itu. Siap Pak. Terus selanjutnya ini penyebab BGK. Terusan ini ya Pak ya. Gagal ginjal Ya, kronik. Terusan akan mengakibatkan penurunan fungsi ginjal. Terus kan karena fungsi ginjal menurun, akhirnya akan reproduksi eritropoietin akan menurun. Ginjal tidak mampu memproduksi eritropoietin yang cukup, sehingga mengakibatkan itu kalau produksi dalam eritrosit konteks teori menurun. itu, Si- kalau dalam eh, teori itu pakai spasi ya, buka kurungnya itu ya. Buka kurungnya itu nggak pakai spasi, buka kurungnya. siap, siap salah Pak. Maaf Pak. Nah, itu yang di bawahnya itu ginjal tidak mampu tuh pakai spasi itu kamu tuh. Siap Pak. Simulasi itu kan pakai, nah gitu ya. Siap Pak. Izin arahan ke bawahnya benar nggak Pak? Gangguan produksi terusan karena perubahan status besi, eh, gangguan reproduksi eritropoietin karena stimulasi sumsum tulang untuk reproduksi sel darah menurun sehingga perubahan status besi dan pengaruh hemodialisis akan mengakibatkan kehilangan besi saat HD, inflamasi, gangguan metabolisme besi. Sehingga Ya itu kan di satu garisin ya, sama ya posisinya ya. siap. Jangan mencong gitu ya. Oh, siap Pak, nanti diperbarui Pak. Siap, Ah, Pak. Terusan evaluasi akan melakukan evaluasi status besi. Evaluasi status besi adalah kadar SI, kadar TIBC, adanya korelasi antara kadar STBC, terus yang itu saturasi transferin akan diketahui terapi zat besi. itu ada di teori ini, ada korelasi antara kadar Ya, isi dan TIBC. Di teori ada nggak teorinya ada, tadi. nggak Hah? ada, Pak. Nah, kok kamu langsung menyimpulkan adanya korelasi dari mana tuh, di teorinya nggak ada? Oh gitu ya, Pak. Saya Ya, lihat teorimu ada nggak, coba dicari ini teorimu mana? hipotesa hipotesa saya, Pak. Hipotesis itu nanti di bab ini, bab 3 ini kan bab 2 kamu. Oh, berarti ini dihilangkan saja ya, Pak, karena teorinya belum kita ketahui. Lah iya. Oh, siapa? Beda ya. Jadi antara kerangka teori, kemudian kerangka konsep, dengan desain penelitian tuh beda. Siapa? Saya hilangkan ya, Pak. Tapi secara teori ini ada, Pak, terapi Ya, air yang besi. yang sesuai yang ada di konsep teori kamu itu ada, masukkan di sini jadiin skema. Oh, siap, Bapak. Kok hilang? Kontrol Z, kontrol Z, Kontrol. Ya. kontrol Z atau undo tuh kan ada home undo tuh. Tuh undo yang di atas gambar disket itu loh, yang tanda Siap, Pak. panahnya melengkung ke kiri itu loh, undo tuh namanya tuh. Yang paling atas tuh. Oh, enggak, enggak.
Kamu tahu simbol andu nggak? Simbol Ya andu Pak, itu ini Pak, mana? ini Pak, siapa? Maaf ya Pak. Lah nggak jalan gitu kok kursornya tanda panahmu itu. Ya, siap nanti ini dihilangkan ya Pak. Terusan ini sesuai target ya besi. Target saturasi transferin ada Mana 20 nggak sampai muncul Bapak masih lihat masih kosong ini gambar kerangka teori kamu. Kerangka teori kamu mana ini? bentar Pak. close aja dulu Mbak, terus share lagi. Kamu nggak Iya ini Pak. nggak gabung? Gabung nggak? Hah? Gabung? Stop, stop share, terus di share lagi Mbak. Nggak ada nama. Bapak izin nanti saya hilangkan seperti ini ya Pak ya. Nah, ini kan? Ya. Oke. Ini masih hilang nih kamu nggak ada nih gambar kerangka apanya teorinya nih. Oh, ini? Mbak Munti, Hah? Mbak Munti. Masih belum nongol ya? Ya, ini Mbak sambil Munti di dicek dulu. stop share Udah dulu, di stop posting kamu share, belum? terus di share lagi. Maksudnya nggak jalan kayaknya share screen-nya. Ya ini diisi dong, dikata-katain, komentarin. Masuk kosong blank gitu. Udah muncul belum ya? Masih itu nggak gerak, Mbak stop share dulu. Stop share dulu ya. Nah, stop share dulu terus share lagi. Udah muncul. Udah Udah muncul Mbak, ini. udah Mbak, udah. Nah, Bapak izin arahan Bapak. Iya, pokoknya yang kerangka teori itu merupakan rangkuman dari konsep teori yang kamu ada di bab 2 ini. Oh siapa? Jangan langsung menyimpulkan hipotesisnya. Oh siapa? Berarti saya hilangkan seperti ini ya Pak. Di teori saya ada target ST 20 sampai Iya. 50. Siapa? Terusan izin arahan untuk koreksi kemarin yang di latar belakang itu dari Bu Citra itu gambar rumah sakit itu udah dihilangkan Bapak. Hah? Yang koreksi dari Bu Citra di latar belakang ya. Kenapa? Emang nggak boleh ada foto gambar rumah sakit? Iya, saya kan itu proposal saya kan diambil dari Bu Citra Pak. Terusan gambar rumah sakit Ah. disilang Bapak. Ini Hah? gambar yang ini disilang. Ah? Terusan berarti nggak ada terusan gambar ini disilang, maksudnya tidak bisa dinamakan. Terusan di tabel juga ini dihilangkan Pak. Tabel yang mana? Tabel yang di ini Pak. Bentar Iya, saya kenapa alasnya dihilangkan? Bapak tanya. kurang, Ini kurang kan tahu data Bapak. untuk menguatkan Iya. latar belakang masalah kamu. Nah, Mbak, makanya saya bingung Pak. bisa Penguji di satu ini Jangan dihilangkan. bingung, kamu jawab aja seperti itu. Data itu ini untuk menguatkan latar belakang masalah saya. Soalnya pas itu ngomongnya nggak langsung, Pak. Saya ngambil proposal, terusan saya koreksi lagi di proposal saya disilang. Terusan yang tabel ini juga disilang, Bapak izin. Ya Nah, alasannya apa disilang? kurang kurang tahu nih. Ya tanya Itu dong, kan, kamu kan harus berini. oh, saya Ini kamu koreksinya bikin di. ininya aja salah nih, bikin headernya masa begini. Header kan nggak perlu di bold, dia harus center. Oh, ini berantakan tadi yang saya print nggak seperti ini, Pak. Nanti Iya. dikoreksi lagi ya, Pak. Kamu tahu nggak nih gunanya tabel-tabel ini merupakan apa? Ini merupakan latar belakang masalah kamu sehingga kamu tertarik karena banyaknya jumlah ini. Kasus. Oh, siap, Pak. Berarti sementara saya tetap adakan ya, Pak ya. Iya, itu Oh, kan siap, justru Pak. diperkuat data kamu itu. Makanya kemarin saya bingung, Bapak. Ya, Saya jangan bingung kan Bapak percaya itu latar belakang masalah itu kamu harus lampirkan, sertakan dengan data yang valid. Ini kamu sumbernya dari mana nih? Kan dikasih tahu oh, sumbernya dari ini. data rumah sakit. Mana sumbernya nggak ada? Mana sumbernya Data di ini bawahnya atas data keterangannya? pasien dikikan melalui hemodialisis di Esnawan, Bapak. Saya. Iya, sumbernya maksudnya rumah sakit kan banyak bagiannya. Di bawah tabel itu ada keterangan Oh, sumber. siap, Pak.
Sumber dari mana nih di bawah tabel ini? Siapa? Di di bawah ekor. Nah, di Ya, bawah jumlah itu nanti kan ada ekor tuh. nanti saya tambahin ini Pak ya sumbernya ini Pak. Jadi Saya namanya ngambilnya sih. gambar Mm-mm. sama tabel itu dikasih sumbernya dari siapa? Ini saya dari HD sih ruang HD Bapak sumbernya Nah, Pak. iya kasih tahu itu. Ini dari simbol HD, makanya Oh kamu siapa? data gitu ya. Siapa? Sama satu lagi Pak untuk judul 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 kan tidak boleh lebih dari 20 kata ya Pak izin. Kalau saya Terus, rumah sakit 20 kata ya, maksimal 20 kata. terus Terus izin kalau saya rumah sakit saya terapkan itu lebih banyak lagi. Sedangkan saya rumah sakit sama tahun saya hilangkan ini pas 20 kata Pak izin arahan. ini berapa kata nih? Kamu coba Ini blok. 20. Hah? Ini 20 kata Pak. Ngitungnya dari mana? Satu, dua, tiga, empat, Bukan lima. begitu caranya. Aduh, ngitungnya tuh pakai review tuh. Kamu review, menu review tuh, kamu ketik tuh. Menu review, kamu klik. Review mana ya, Pak? Review siap. Review, kamu klik itu. Review. Terus ya Pak. Cek itu tuh. Cek apa tuh? Apanya? Klik mana Pak? eh Izin arahan Pak. word count tuh di bawah itu tuh di sebelah kiri tuh dekat ABC. Kamu tahu sebelah kiri nggak? Kiri, 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 nomor 2 kiri word count kiri. Oh, ini siapa? Klik. Nah, Siap. berapa tuh hitung tuh? 20. Nih dua dua puluh kata. puluh Siap. Itu analisis data sekundernya terhitung nggak? Terhitung. Terhitung. Berarti Ya. udah maksimal ini. Siap Pak. Udah maksimal. Nah, ya sekarang jadi kira-kira mengurangi arti nggak coba? Tidak Pak. Nah, ya udah itu aja. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Siap Pak. Makasih Pak. Nah, jadi hitung-hitungnya ya, bukan dihitung pakai manual, pakai itu ya, pakai word count tuh ngitungnya di review. Oh. Ya, makasih Pak ilmunya Pak. Nah, ya ini tolong yang ini dulu ya, yang sudah proposal tolong ditahan dulu ya nih yang Izin tirani nih stop. belum nih, Siap, ya. stop. Makasih. Izin stop, Pak. Ya Makasih Rani, silakan Pak. Rani. Rani yang mana? Mbak Rani ada ya Pak ya? Ya nih Raninya mana nih Rani? Masuk Rani sini. Kamu mau ini nggak? Oh iya. Mau share nggak? Mau di ini nggak? Dikomentarin nggak? Ya udah share cepetan. Ayo share. Ya, Pak, minta tolong Mbak Rani Mut- ya Pak ya. Soalnya belum Ya, ujian. Iya Mbak Rani Pak, minta tolong Pak, soalnya belum ujian iya. ini. Soalnya Rani belum sempro juga segala nih. Dia harus ini Ya nih udah Pak. situ ini. Ya Pak, makasih ya Pak. Udah situ ini. Udah mau Lebaran belum sempro. Kamu gimana? Udah berapa? Iya, Sampora. Mengubah apa tuh? Mana rumusnya? Mana nggak ada rumus yang dia. Yang mana yang diubah? Pokoknya ambil aja dulu duitnya. Aja di itu dulu. Heeh. Dari hari Jumat belum itu. Ya, tapi jangan dihapus. Saya Ya, kopi, saya kopi, Pak. dikopi, Saya Pas kopi, kopi. sampai berapa kali nanti kamu dapat itu. Ayo, Rani. Ini si itu mana? Si Wanda itu kan? Lah gimana? Satu hampir sekitar Rani, ayo Rani, buruan. Ini udah setengah Apaan? dua loh. coba deh ikut Setengah dua lewat 8 menit loh. April. Nggak di-share ya kamu ya? Di-share aja dulu yang kemarin tuh apa tuh? Yang belum. Yang lainnya siapa lagi? Udah kamu sementara pakai yang mana yang masuk sampelnya? Hah? Nah, sementara dulu aja dulu. Nanti kamu cari lagi. Ya kamu berapa parameter emangnya? Ya kok satu-satu aja. Iya, Pak.
Nah, ini saya ketemu sebelumnya sesudah hasilnya 30, karena kan ini kan 1,645 ya Pak. Jadi tanya yang 0,05. Mm-mm. Jadinya ini kan 33 Pak. Ini kan sebelum perkembangan. Jadi hasilnya 33,4, jadi 33,4 sampel. Enggak gitu. Kalau orang tuh 0,4 itu kan orang yang anggapnya jadi 34 dong. Masa orang 0,5 dikurang? 34 ini ditambah sama 5% Pak. Iya berapa? Kok 5% dari mana kamu nambahnya? Enggak 10%. Eh, Umumnya itu 10% loh. ini kan 1,645 dapat dari sini Pak. Itu kan 5 itu kan tingkat kemaknaan alfa. Paham kok, tapi ditambahin 5%. Tambahnya 10%. Pak, yang dari sini itu buat tambahan persenannya itu Pak. Enggak lah. Ini kan ini kan tingkat kemaknaan, ini Ya, tingkat presisi kamu, tingkat penelitian kamu. Kalau untuk besar sampel, nambahnya 10% dari besar sampel minimal. berarti 34 ini ditambah 10%-nya 10. berapa? 10% kan 3. Gimana sih kamu hitung-hitung aja nggak ngerti? 34, 10% kan 3,4. 3,4 jadi 4 jadi berapa? 34 tambah 4. Lah, 38. Ih, kamu ngitung gitu aja mesti pakai kalkulator. Hmm. Saya Pak. Hah? Jadi pakai ini kasih Udah tambahan. pakai itu aja sementara. Nanti kamu cari-cari lagi yang benar itunya ya. Kalau mau. Ya, ya udah, ayo. Nah, ini kemana nih Rani nih? Rani itu yang sebelah kanan Mendeley citasinya, maksudnya apa nih Mendeley citasinya? Kamu ada tiga deh, ada navigasi, ada Mendeley citasi. Nah, ini jadiin 100 ya, view-nya ya. Tengah, taruh tengah. Nah, 100. Nah, ini apa nih? Malnutrisi. Ini di kotaknya satu-satu ya. Siapa? Kemarin bukan saya kasih tahu kotaknya satu-satu. Hah? Itu tuh maksudnya satu gitu tuh satu kotak sama aja sama variabel, Rani. Satu variabel tuh satu kotak. Berarti satu penyebab tuh satu kotak. Misalnya kayak gini, infeksi cacing, perdarahan tuh. Jadi ada berapa kotak tuh? Jadi ada 4 kotak dong. Ya enggak? Ada 4 kotak kan? Nah, itu etiologi. Tuh ya. Kalau kemarin Bapak bilang kayak gini nggak begitu Bapak ngomongnya. Kalau nggak salah yang begini satu kotak tuh sih ini siapa tuh yang TB paru siapa? Hah? Kamu ya? Misalnya kan ya ini satu kotak kan? TB paru. Kamu berapa kotak etiologinya? Hah? Satu kotak kan? Ya, satu kotak kan? Ada cuma satu penyebabnya. Nah, kamu kan penyebabnya 4. Jadi berapa kotak? 4. Gitu ya. Ya. Gitu ya. Terus apa lagi Rani? Yang ini yang bab 2 ya. Jadi karakter teori gitu ya Rani ya. Mana sih? Diagnosis labnya. Diagnosis labnya apa aja Rani? Cuma 3 ini doang Rani. Di teori kamu. Ada darah lengkap itu Pak bawahnya. Jadi emang nggak kelihatan Bapak ke bawah nih. Bapak sampai diagnosis lab doang ini. Ya, Pak. Nih, kamu lihat nggak? Nggak kan? Pesan tuh nggak bisa ya. Ini Nggak berubah Rani. ya Pak. Hmm. 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 Bapak lagi loading. Stop sharing. Hmm. Baru dari yang ini kita sharing. Nah ya. Nah, naik ke atas. Tapi di saya belum. Belum bisa. Kalau sini share. Boleh nih. Langsung baru share. Nah, Nah, ini baru muncul. Tadi nggak muncul. Nah, darah lengkap
itu apa saja parameternya, Rani? Kamu di teorinya apa mana? Di teori yang di konsep teori itu di A itu mana? Nah, mana namanya istilah darah lengkap kamu mana? Yang diagnosis labnya itu. Ini Pak yang kemarin. Itu bukan darah lengkap, itu hanya indeks eritrosit. Bawahnya itu yang kamu kan seperti hemoglobin dan hematokrit doang. Darah lengkap itu apa saja itu parameternya? Rani? Mobil, leukosit, Hah? mobil, leukosit, hematokrit. Ya, kamu dari mana citasinya coba? Jangan bikin sendiri, harus ada dasar teorinya. Nah, Kan ada istilah darah putih, ada istilah darah lengkap, ada istilah morfologi darah putih, MDT, ya kan? Nah, jadi harus sesuai ini. Nah, terus kamu buat teman kayak gini, ada darah lengkap, tapi kok kamu munculnya cuma RDWCV doang, padahal tadi ada berapa tuh tadi? Ada HB kata kamu, ada RI, ada lekositnya nggak ada. iya, Pak. Nah, itu yang saya bilang tadi satu parameter itu satu kotak. Satu parameter satu kotak. Nanti yang kamu nggak teliti diputus-putus kotaknya. Tapi itu harus sesuai dengan yang di konsep teori yang di A itu. Berarti kalau darah lengkap HB nanti dibikin kotak sendiri, leukosit dibikin kotak sendiri gitu, Pak. Iya. Kan kalau udah lengkap tuh paket, paket pemeriksaan hematologi. Sama aja gini, tes fungsi ginjal apa saja, Ran? Fungsi ginjal, ureum kreatinin asam urat, Terus? apa ya? Hah? Ureum kreatinin asam urat. Terus? Terus ada apa namanya? Ureum kreatinin asam urat. Yang bisa dicek itu dong. Ada urea clearance, ada creatinine clearance, ada laju filtrasi glomerulus. Banyak. Nah, itu satu satu parameter itu satu variabel. Ya, Tes Pak. fungsi ginjal itu paket namanya, paket tes fungsi ginjal. Kalau kamu bilang paketnya darah lengkap, parameternya apa aja? Ya, Pak. Tapi di sini nggak dimuncul lagi, jadi sesuai dengan yang di konsep teori. Gitu ya. Nah, tuh itu ada darah lengkap, ada serum merah, ada RDW itu apalagi tuh. Makanya kan itu harusnya diagnosis labnya itu ada kotak-kotak banyak tuh, ada, ya kan? Nah, serum iron tuh masuk di darah lengkap bukan? Cara air apa? Nah, ya kan? Tapi kan itu masuk hematologi. Berarti diagnosis laboratorium apa? Hematologi. Nah, gitu. Laboratorium kan banyak, ada hematologi, ada serologi. Nah, sesuai dengan di konsep teori kamu tadi lab hematologi kan? Iya, Pak. Nah, itu. Tuh, Banyak kamu banget. ada putus-putus gambar darah, tapi maksudnya apa tuh? Saya nggak periksa itu, nggak dikorelasiin gitu, Pak, maksudnya. Ada nggak gambar darah terpilih itu? Berarti yang diputus-putus ini garisnya atau kotaknya? Harusnya kotak. Kotaknya. Oke. Ya, kan tadi Bapak bilang yang tidak diukur atau diamati itu kotaknya putus-putus. Kalau Jangan garisnya yang putus-putus. Iya kan? Nah, itu yang Bapak bilang tuh, kamu setiap itu tuh ditulis di situ, di apa namanya? gambar Lembar bimbingan ya gitu. Jangan jangan belangko kosong. gitu dong. Ini Belangko kosong Bapak suruh tanda tangan melulu. Hah?
Yang tidak diperiksa itu maksudnya betul-betul itu kotaknya ya, bukan bukan tanda panahnya. Terus emangnya ada tuh, ada korelasi RDWCV di teori kamu nih? Oh, kamu bawanya ada korelasi antara RDWCV dengan serum iron dan ferritin. Ada nggak di konsep teori kamu di A itu? Itu di alinea keberapa? Hmm, Di alinea keberapa kamu? perlu Pak. Mana? Hmm. Mana? Coba di highlight, dikasih stabilo hijau atau stabilo merah. Mana? Yang menyatakan ada korelasi antara RDW dengan itu mana? Atau hanya hipotesis kamu? Kalau hipotesisnya adanya di bab berapa hipotesis? Bab 3. Nah, di bab 3, ini kan kamu bab 2. Kecuali ada teori juga yang menyatakan itu, bahwa RDW mengakibatkan itu, ada korelasi itu. Ada nggak di konsep teorinya? Kan kerangka teori itu merupakan rangkuman berupa bentuk skema dari konsep teori gitu loh. Kerangka berpikir kamu itu loh. Bapak izin tanya, kalau Ya, di ini kan baru kayak Mbak Rani tadi korelasi itu ya, Mbak. Itu kan baru hipotesis, Mbak. Tapi secara teori itu belum. Dalam teori bab 2 itu nggak ada, belum ada. Cuma kita pengen mengetahui hipotesisnya. Berarti ya. dalam kerangka teori itu nggak usah disertakan korelasi itu ya, Pak. Izin tanya, Pak. Nggak usah itu nanti, Oh, gitu. enggak, itu nanti di bab 3 di apa? Di kerangka konsep sama di desain penelitian. Oh, siapa? Kecuali memang ada yang menyatakan secara teoritis bahwa eh, variabel A itu ada korelasi dengan variabel B atau X dengan Y gitu loh. Kan kalau korelasi itu X dengan Y kan, variabel X Ya. dengan variabel Y. Oh, siapa? Berarti kayak Nah, saya tadi dihilangkan ya, Pak. Baru kita karena hipotesisnya ada di bab 3 ya, Pak ya. iya. Jadi kalau yang kerangka teori itu merupakan rangkuman dari konsep teori yang dibuat dalam bentuk skema. Ya, siapa? Makasih, Pak. Heeh. Nah, terus kalau korelasi itu tidak harus variabelnya independen-dependen ya. Kecuali kalau ada teori itu tadi yang Bapak bilang. Kalau tidak ada, belum ada, itu berarti variabelnya independen-independen. Variabelnya bebas semua itu. Hmm. Ya, Hmm. variabelnya bebas semua. Dan kita nggak tahu mana yang menyebabkan A apa B, atau B akan menyebabkan A. X menyebabkan Y, atau Y menyebabkan X. Itu nggak tahu. Makanya kita sebut variabel X dan Y. Tuh. Jadi disebut variabel bebas semua gitu. Makanya tidak ada tanda panah kan. Di korelasi itu tidak ada tanda panah kalau yang nggak diketahui. Gimana Rani? Hmm. Udah? Udah paham belum Rani? Dapat cuman kalau memang saya nggak di teori nggak disebutkan berarti korelasinya nggak perlu ditaruh di kerangka teorinya berarti ya Pak. Ya, tapi kan baru bilang kerangka teori kamu tadi ada penyebutan itu enggak? Ada korelasi enggak? Ada nih Pak dari jurnal. Maksudnya itu harus ada korelasinya juga kan? Nah iya, namanya kan referensi. Referensi itu kamu harus bisa apa ya, mempertanggungjawabkan pernyataan itu. Ini atas pernyataan siapa? Hmm. Kalau dari penelitian sebelumnya itu nggak bisa ya Pak? Ya ada nggak? Penelitian sebelumnya kan referensi. Referensi kamu ada nggak di bab 2 ini yang konsep teorinya? Ada? Di alinea keberapa? Makanya kan tadi kamu yang bab 2 itu kan Bapak bilang yang nomor satu itu adalah teori topik penelitian kamu, ya Hmm. kan? Dengan
Itu tadi kan dengan diagnosis laboratoriumnya. Yang kedua itu adalah eh, eh, variabel bebasnya ya, Iya. ya. Yang ketiga itu variabel eh, terikatnya kan ya. Nah, kalau begini kan seolah-olah kamu nih bilang RDW itu merupakan variabel bebas dan serum iron itu merupakan variabel terikat gitu. Ini nih, yang kamu tulis 2 dan 3 ini loh, di konsep teori itu loh. Iya, Pak. Di navigasi itu loh. Pak. Iya kan? Nah, pertanyaan Bapak tadi, apakah benar RDW-CV itu yang menyebabkan perubahan atau tergantung kadar serum iron ini, tergantung dari RDW? Belum tahu. Ada nggak di itunya itu, di teorinya ini? Baik teori RDW maupun teori yang ferritin. Hmm. Kalau tidak ada, berarti RDW dan ferritin itu variabelnya bebas semua. Variabel tingkatnya kamu nggak ada. Ya kan? Nah, kalau di salsa ini kan variabel bebasnya kan eh, dia pengobatan. Pengobatan itu nanti akan mempengaruhi apa? Kadar, kadar asam urat. Dia variabel bebasnya itu pengobatan. Ada teorinya kan? Ada teorinya dia pengobatan itu mempengaruhi kadar asam urat. Dia teorinya ada. Kamu apa? Saya bilang, Aku kadar bebasnya apa? Terikatnya apa? tiketnya STLT. Hah? Tiketnya STLT. Nah, Bebasnya usia, jenis kelamin, nah, satu. nah, kayak gitu. Bahwa kadar AST dan kadar AST itu dipengaruhi oleh faktor usia, faktor jenis kelamin. Ada teorinya kan? Tapi dia bukan ini, dia korelasinya antara apa dengan apa kan? Korelasi AST dan AST kan? Berarti bebas semua kan? Nah gitu Rani, paham Rani? Kamu variabel bebasnya apa Rani? Nah, Pak. Variabel bebasmu apa? Iya, umur. Nah itu umur, umur kaitannya dengan anemia defisit kan ada kan? Anak-anak umurnya mungkin dia karena kecacingan atau karena asupan gizinya kurang, kan ada di teori ya. Mana nggak ada nih kayak umur ini? Ada di atas, Pak. Ya mana? Tapi Itu bukan variabelnya itu ditulis. Ngerti nggak? Variabel umur, variabel. Ini kamu nulis nih variabel itunya nih, RDW-nya nih. Serum R-nya ditulis nih. Ferritinnya ditulis kan? Itu variabel bebas berarti. Yang variabel umurnya di mana kamu naruhnya? di bab 3, Pak. Hah? Di bab Oh, 3. bab 3 ini kan teori. Sebenarnya. Ini kan masih bab 2, kita belum ke bab 3. Kita masih ke teoritisnya dulu. Kan kata tadi anak itu berisiko tinggi kena kecacingan kan, kena penyakit cacingan sama gizi buruk kan. Nah itu faktor kelompok umur, faktor anak-anak. Kamu masukin di mana yang kamu bilang tadi umur ada itu di mana coba? Karena pengen tahu Bapak. Di Di bab mana? 3, di variabel bebas. Enggak, yang di bab 2 dulu, kita yang ke bab 3 dulu, ke bab 2 dulu yang teori menyatakan bahwa anemia definisi juga dikarenakan faktor umur sama faktor apa tuh? Ini remaja nih apa nih? Iya, ini anemi. Sama yang di sini nih, Pak. Hah? Ya, Pak. Nah, tapi ini kamu batasnya umurnya cuma umur usia produktif, loh, usia anak-anak. Iya, enggak. Itu secara umum. Ya kan? Berarti batasan kamu tuh terlalu ini hanya remaja usia produktif kan, hanya remaja sampai usia produktif. Nah, tapi kamu sendiri nggak bikin tuh di sini nih variabel umurnya itu yang Bapak bilang kemarin tuh usia produktif itu loh. Pengertian usia produktif. Nggak ada kan di sini kan? Nah,
Ini kamu belum ada nih di bab 2 ini. Ya, Pak. Jadi nanti yang bab bab 2 itu kan variabel bebas, ya kan? Nah, variabel bebasnya itu kan tadi kamu bilang umur yang menyebabkan anemia defisit Fe dengan kaitan dengan itu. Nah, tuh. Atau yang umurnya itu kamu masukin di anemia defisit semua itu yang di teori Iya, anemia defisit Fe. situ semua. Di situ semua. Berarti yang dua ini variabel terikat semua. Ngerti nggak? DWSF-nya juga terikat, Pak. Ya terikat, ya, terikat oleh yang faktor pasien itu kan. Usia Ya sama kayak gitu. ideologi. Tapi nanti di dalam hipotesisnya dia menjadi variabel bebas. Itu deh, Pak. Hah? Begitu maksudnya. Kalau begitu, berarti kalau kamu mau bentuk 2 dan 3 itu, ya, variabel bebasnya itu dimasukin ke dalam yang anemia defisit itu, yang ada umur itu. Kalau punya Bapak sih tadinya, ini, ini kamu bicara teori anemia dulu, SMP. Nah, ada etiologinya itu, masukin di situ. Etiologinya kamu mana nih etiologinya nih? Kan nggak masuk secara secara itu tadi kamu, secara paradigma Muhammad itu tadi. Masuknya di sini, Pak, ini yang saya. Iya, artinya ini kan hanya satu kalimat. Karena kan tadi jadi variabel terikat. Masuknya di apa namanya di Terikat. iya, enggak maksudnya dia masuk ke DWCP masuk ke. Iya, maksudnya kamu teori cacing kenapa sih orang cacingnya bisa jadi itu, jadi anemia? Itu loh teorinya. Itu bukan cuma ngomongin di negara orang cacing seperti ini dia menyebabkan ini gitu loh, menyebabkan anemia. Teorinya gimana teorinya? Hmm, Ini kan baru teori anemia depresi Fe gitu loh. mekanismenya gitu ya, Pak. Nah, iya, gitu loh. Ini Hmm. apa nih? Genitorin aja apa sih sistem genitorin itu? Nggak ngerti nih Bapak nih. Saluran cerna dan sistem genitorinera itu apa sih? Yang kamu stabilo kuning tuh? Itu kan sistem perkemihan bukan ya, Pak, genital urinary. Ada istilah itu. Iya, oke saya ituin, Pak. Oke saya. Ya kamu kan ambilnya di 8 ini. Coba Bapak lihat. 8 kamu ini apa coba? Citasinya nih. Di 8 itu. Ini. Iya mana itunya? Maksudnya bukan bukan judul begini yang Bapak lihat tuh artikel aslinya. Hmm. Kok sampai muncul genitorunia itu. Yang ada tuh sistem genitalia, sistem urinarius. Pak. Maksud kamu tuh sistem perkemihan atau sistem genitalia? Sistem genitalia sistem apa? Sistem organ kelamin itu genitalia itu. Ada sistem reproduktif. Antara nih, ada nggak? Nih, ini kan kamu cuma ngasih judul ini. Yang bentuk artikelnya mana nih? Ini, Pak nih. Kok Bapak nggak ngerti? Ini sih nggak- Ini sih belum saya Di sini nggak share. muncul. Genita urin, genito urinario. Itu urinary yang mana? Berarti itu disambung antara genital dan urinarius. Ya, ya, Pak. Sistem genital sama urinarius. Jadi satu pada sama itu ya. Nah, oke, udah. Kamu harus bisa tuh ngertiin tuh itu Pak, itu apa, perpaduan antara sistem genitalia wanita dengan sistem urinarius wanita gitu ya. Nah, Hmm. oke. Udah beres nih kamu baru bab 2 aja nih. Jadi kalau bab 3 ada, di situ ada. Bab 3 kamu apa aja tuh tadi? Tadi Variabelnya. variabelnya variabel bebas yang ini nih, Pak. Usia
produktif, etiologi, variabel terikatnya serum iron, kadar ferritin, sama RDW. Variabel terikatnya apa aja? Ferritin, RDW. Sama serum iron. Nah, itu terikat kan? Hmm. Nanti tadi di teori kamu bisa. Coba ke teori. Yang itu tadi, yang 2 dan 3. Yang 2 itu kan Bapak bilang itu adalah teori dari variabel bebas. Yang 2 ya. Yang 3 teoritis dari variabel terikat. Variabel terikatmu berarti yang nomor 3 ini cuma serum air untuk karena ada 4 itu. Berarti nanti 3 itu ada 3A, 3B, 3C. Hmm. Yang 2 itu ada 2A, 2B, 2C itu apa tuh Yang gue berarti etiologi, apalagi? etiologi. Nah, ya itu di. Hmm. Jadi konsisten Rani, konsisten dari bab 1, bab 2, nanti bab 3-nya juga begitu konsisten. Variabel bebas tadi umur sama etiologi misalnya. Kamu berarti bab 1. Iya. Nah, gitu. Yang ketiga berarti tadi yang variabel terikat tadi Pak. Ya, 3, 3B, 3C. Nah, yang empat itu baru eh, Referensi. referensi penelitian sejarah sebelumnya itu yang keempat. Jadi sebenarnya yang konsep teori itu sebenarnya ada 4. Hmm. Kamu kok ada 5 itu? Variabel terikat. Ya. Jadi sebenarnya yang konsep teori itu sama kayak bab 1 sama bab 3 juga nanti dibahas di situ gitu Pak. Yang mana? Bab- Konsep teori. Konsep teori itu teoritisnya dari yang latar belakang masalah kamu itu. Tadi latar belakang kamu kan kalau topiknya anemia definisi besi. Ya Pak. Topiknya kan kamu ini kan penyakit anemia definisi besi kan. Dan itu apa aja teorinya yang kamu tahu tuh. Kamu bagi 1A, 1B, 1C misalnya. A-nya apa? Tadi kamu bilang prevalensi, tadi A-nya. B-nya apa? Klasifikasi, C-nya apa? Diagnosis tertentu, D-nya apa gitu. Kamu nggak ngikutin orang sih, dan Bapak udah ini tuh pada. Ini udah jam 2:07 nih. Mau berapa menit lagi nih kamu nih? Bapak cuma sampai Ini setengah 3 nih. pembesaran sampelnya juga Pak. Hah? Sekali. Apa? Ini sekalian. Kenapa? Sampelnya Ya sekali. tulis aja kamu ini. Langsung aja di navigasi itu loh. Kamu klik navigasi besaran sampel di G itu. Nah, itu kan udah ada datanya tuh. Ini Bapak. Enggak, yang 21 itu tadi apa tuh? Oh ini iya Nah, tuh ada dapat datanya tuh. udah datanya. Itu populasi tahun berapa itu? Data rekam medik tahun berapa ini? 2023 Nah, itu ada 127. Itu yang apa tuh? yang Populasi kan? Jadi ini adalah semua data rekam medik. Rekam medik apa? Kan harus konsisten, Neng. Dari awal kan Bapak bilang konsisten. Populasi ada tentang pasien definisinya pada wanita. Kamu berubah lagi. ya belum. Belum. Kan dari bab 1 dari awal. Ya, jadi sama dengan yang bab 1 ya. Jangan jangan nggak konsisten kamu ngomongnya. Ya. Nah, itu yang bedanya 1 dengan 2 bedanya apa, Rami? Ini batasan populasi yang masuk kriteria inklusi eksklusi. Maksudnya apa tuh masuk ke dalam kriteria inklusi dan inklusi? Kok masuk ke dalam kriteria inklusi dan inklusi? Maksudnya apa? Kamu nulis maknanya tahu nggak tuh? Apa tuh masih itu ke dalam kriteria inklusi dan inklusi?
Ya, yang inklusi yang kriterianya misalnya eh, eh, wanita Kamu nggak baca lagi depan dan bawah depan duanya. Baca tuh yang nomor H itu. Kamu baca yang inklusi H. Kamu stabilo sampai yang kuning tuh. Ya, kita kan belum masuk ke subbab kan. mm, Ini masih G kan. Kamu baca yang H itu keras-keras. Kamu stabilo. mm, Yang H. apa Berita inklusi dibuat karena alasan teknis untuk pengendalian variabel eksternal. Penjelasan yang akurat tentang karakteristik populasi penelitian perlu diberikan agar besar sampel dan cara pengambilan dapat ditemukan secara tepat. Nah, kamu kriteria di populasi identifikasi sampel itu udah jelas. Udah, Kalau udah jelas perlu nggak pakai kriteria inklusi itu sesuai yang kamu mau baca. harusnya nggak usah. Baca kan maksudnya nih. Iya, Nah, kalau akurat ya tentang pemilihan karakteristik populasi kamu itu udah akurat, perlu nggak? nggak apa-apa. Berarti nanti di hanya nggak ada tuh, Hmm. ya. Ini kamu masukin ya eh, masuk ke dalam kriteria inklusi ya kan? Itu khususnya dengan itu baca itu, ya kan? Nah, bedanya yang dua dengan satu tadi apa nih? Ini kan kamu udah dapatnya 80 nih. Yang ini kan 127, bedanya di mana tuh, Rani? Kalau yang eksklusi ini kan saya eksklusinya yang Kok nggak hamil ya, eksklusi? yang nggak Eksklusi hamil itu artinya apa sih eksklusi? nggak di itu nggak masuk kriteria kan eksklusi. Ya berarti kan nggak ada orang kriteria kamu udah jelas. Berarti ini bapak kita malah dicoret aja. Nanti kamu malah bingung nggak bisa jelasin kamu. Hmm. Tapi maksudnya saya mau pakai yang nggak yang wanita nggak hamil gitu Pak maksudnya. Iya. Emangnya bapak juga tahu nih wanita itu hamil apa enggak? Kan nggak ada di sini. Oh, Ngerti nggak nih? Kamu bedanya yang dua dengan satu tadi apa? Yang per dua, yang identifikasi sama yang populasi ini. Bedanya apa tuh? Satu dan dua bedanya apa, Rani? ya itu ya Pak yang maksudnya yang hamil sama nggak hamil. Baca coba kamu baca yang nomor satu, baca. Baca. Populasi adalah Medik, semua pasien anemia defisiensi besi wanita yang diperoleh dari data rekam medik melalui sistem SAP. Jumlahnya 127. 27. Terus yang dua, Ini batasan populasi atau subjek penelitian. Pasien anemia defisiensi besi wanita yang dipilih berdasarkan rentang usia produktif. tuh, usia produktif. Kamu nggak ngomong hamil di situ. Hmm. Emang kamu ngomong wanita produktif atau hamil itu ada nggak? Enggak. Definisi kamu kan nggak ada hamil. Hanya ngomongnya wanita usia produktif. Ada nggak wanita hamil kamu tulis di situ? Loh, kenapa kamu pakai eksklusif segala? Gitu, Pak. Nah, itu kok kamu 80, tapi kok di bawahnya nggak ada 80 itu? Iya kan belum saya ituin ada apa namanya masukin sini Pak jumlah Ih, sini. enggak. Kamu udah dapat angka itu 80. Ya, Pak. Jumlahnya kan kamu masih sigma X. Harusnya 80 dong. Hmm, belum dimasukin Pak. Takutnya kamu nih salah ngitung nih sampel yang 80. Takutnya. Masa kamu 1 tahun cuman 80 ini nih yang secara produktif. Benar masih gitu. Iya datanya udah ada Ya Pak. udah, oke. 80 nih. Berarti kamu yang Januari berapa? Nggak tahu kan? Iya belum saya Nah, kelas belum saya itu Pak. berarti kan nggak tahu itu. Nah, sekarang dari 80 itu mau dijadiin sampel berapa mana?
Ayo. Ini. Nah, gimana tuh caranya ngambil 61 orang dari 80 supaya representatif gimana caranya? Ini 61 udah hasil hitungan itu ya? Belum 67, Pak. Kamu pakai yang apa nih? Parameter apa nih ngitungnya itu yang minnya itu? Oke, yang ini. R-nya ini R-nya dapat satu koma dari mana itu? 0,4 0,404 itu dari mana tuh citasinya tuh? Penelitian sebelumnya, Pak. Ya mana citasinya? Ada, Pak. Penelitian siapa? Penelitian sebelumnya namanya siapa? Judulnya apa? Di Citasinya siapa ini? Nah, itu di citasi ya. Udah tinggal diklik aja kan Belum, citasi. Pak. Kan baru Yang mana judulnya? Hah? sebentar, Pak, di bawah. Kamu kenapa kerjanya nggak sekalian sih? Mesti ditunda-tunda. Hmm. Dan ini besar sampel udah benar kalau memang citasinya bisa dipertanggungjawabkan ya. Pak, iya, Pak. Nah, segitu. Nanti dari itu ditambah 10%. Mengira berapa? Jadi berapa? 61 tambah 10%. 7. Iya. 27. Itu sampel minimal. Nah, berarti kalau misalnya kamu sampel sama dengan subjek penelitian, sanggup nggak? Jadi kamu udah pasti representatif tuh sampel kamu. Sanggup nggak, Ran? 80 gitu, Pak. Ya. Ini kan sampel minimal cuma 67. Lah beda 13. Apa aja. Hah? Ya udah berarti sampel adalah sama dengan jumlah subjek penelitian. Sama Jadi dengan- nggak usah hitungan lagi gitu, Pak. Jadi dihitung dasarnya ini ngitungnya gimana sih? Ngitung ini adalah namanya besar sampel minimal. Iya, Pak. Populasi kamu yang itu cuma 80. Lah kalau selisih cuma 13, kenapa kamu nggak semuanya aja? Kalau namanya representatif tuh kalau populasinya gede, misalnya 1000, kamu nggak sanggup. Oh, saya sanggupnya cuma 50. 50, tapi gimana supaya representatif dari yang 1000 ini? Susah. Lah kamu populasi cuma 80, ambil cuma 67. Ya udah beda 13, ambil aja semua itu. Jadi walaupun ini secara besar sampelnya 67, maka saya bulatkan jadi sama dengan subjek penelitian yang 80. Jadi kamu nggak ngitung-ngitung lagi tuh. Ya, dah mana lagi? Hitungin tuh. Apalagi kamu mau tanya, besar sampel udah. Hmm. 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 Mana anak kamu udah ke Bu Warida, udah minta tentang Bu Warida? Mana? Diisi kamu. Jadi bimbingan Bu Warida sama bimbingan dia mana? Yang itunya lembar bimbingannya mana? Favorit itu baru buka yang ini tanda tangan yang ini kan waktu itu kan hilang Pak. Lembar bimbingannya di ini ya. Kamu belum itu ya? Belum upload ya? Belum. Bapak nunggu upload dulu kalau gitu. Yang lama tapi kan Bapak udah selesai. Iya, tapi uploadnya kapan? Bapak kan bilang tadi di WA. Masa kamu ngupload gitu lama banget? Ah, Dari 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 yang bimbingan pertama sampai ini nggak diupload-upload. menurut Bapak. Ya, nanti diupload ya. Iya. Yang nggak ada tadi siapa ya? Salsa pasti ini running. Belum ada. Salsa udah upload. Salsa jadi udah upload sekarang. Ya. Dah. Apalagi? Rani mau nanya apa lagi? Kamu besar sampel udah bener. Mau nanya apa lagi? Bapak Hah? izin tanya boleh Bapak izin.
Ya, Nah, Bapak, kalau saya kan sama hampir kayak Mbak Rani tuh, rumus ya, pengumpulan sampel itu saya ketemu 887, ya, 78. Terus kan ya. data saya mengumpulkan 96. Biar kalau saya masukin semuanya gimana Pak? Boleh Lebih nggak Pak? bagus. Jadi kamu Terusan, nggak ngitung-ngitung lagi yang oh, berarti representatif itu. kan itu dari bab 3 kan saya ada kolom proporsi sampel itu Pak. Berarti tetap nggak usah diisi Bapak izin. Ya nggak usah kan. eh, Kalau mau diisi dengan susah besar sampel tuh ngitungnya begitu, ngerti ya, Bu? Oh siap. Berarti saya Kalau mau, saya tanggung nih udah aja, eh, cuman selisih beda sedikit. 13 data rekam medik, gua ngambil semua aja biar kamu nggak ngitung-ngitung lagi. Oh, siap. Berarti proporsi samper dihilangkan atau dikosong ya, Pak? Dihilangkan kalau kamu ngambil yang sama dengan n aksen itu ya, Oh, siap, Pak. Terima sama kasih dengan banyak, Pak. ini. Oh, nah, siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, dah, apa lagi? Kita lagi yang mau nanya apa lagi? Kan tadi udah saya kasih tahu semuanya. Saya kebanyakan. Tuh, itunya mana? Lembar bimbingannya udah diisi belum? Tuh, tuh. Hmm. Nanti di copy ya, tapi ah, seperti itu. Ini di fotokopi. Rani mana? Ini udah Rani. Kamu perbaiki segera nih, biar bisa seminar proposal Rani. Yang bab 1 ya. Ini bab 2. Ini bab 3. Bolak-balik ya? Hah? Tanggal berapa sekarang? Ini diisi dong, Neng. Berapa, Neng nih? Berapa ini? Isi dong. Oh, juga daftar Nah, ya, Pak. diisi ya sampai tanggal 24-nya. Ya, ada lagi? Rani? Ada mau ditanya, Rani? Udah mau setengah 3 nih. Bapak udah mau markipul nih. Mari kita pulang nih. Hari Rebo udah libur ya. Pasti diri yang tadi. Yang apa lagi? Ya kenapa nggak di ini, nggak di share? Share aja nih. Ini share-nya mana kamu? Share-nya mana? Nggak ada di share ini. Ah, di share gini kan Bapak mau nanya apa lagi? Mantap, kalau tadi kan Bapak bilang ini kalau kayak gitu, kan yang kedua tiga itu kan variabel bebas tadi ya Pak. Yang kedua variabel Ya, bebasnya mau apa tuh tadi? Variabel terikat kamu kan tadi 3 itu. 1A ini RDW, kan saya anak 1B serum iron, 1C ferritin. gimana Pak? Gimana Pak? Variabel bebas kamu kan bilang tadi ada tiga kan? Bebas. Ada dua, bebas dua, yang terikat Ya, tiga kan? pertama kan anemia Ya defisit. udah tinggal dua ada AB aja, Iya, yang ini kan AB, yang A-nya apa dua itu? Ah, tadi kan ini etiologi apa apa iya tadi? teologi, Bukan umur dulu, nomor 2A. umur, Ini yang B usia etiologi, reproduktif dua. ya, 2B etiologi etiologi. sebabnya. Yang ketiga kan variabel Yang ketiga itu perawat ABC-nya itu tadi RDW. ABCDF. Nah, ini tuh kan Ah, saya eh, satu-satu di bahasannya teorinya Iya, gitu. tapi detail. Teoritis, ngerti nggak Iya, teoritis? iya, Pak. Jadi ini maksud saya ini harus ada kayak tadi korelasinya tuh harus ada gitu Pak. Maksudnya kalau memang Tidak. Kalau misalnya ada teori yang menyatakan ada korelasi antara yang antar variabel terikat tadi itu,
antara RDW, kemudian antara ferritin sama itu. Boleh kamu masukin di situ. Yang penting kan apa yang di teoritis kamu masukin di kerangka, kerangka ini tadi apa nih namanya bawah tuh kerangka teori. Jadi apa kesimpulannya Rani kerangka teori? Kerangka Izin, teori adalah skematis dari konsep. Nah itu udah. izin Bapak, walaupun menurut Nah, penelitian sebelumnya itu ada korelasi, berarti bisa dimasukkan dalam kerangka teori ya Pak? enggak. Oh, Teori teori yang teorinya dari saja. textbook ya, teori bukan si Textbook, bukan peneliti si atau yang peneliti ya. artikel yang sudah publish ya. Oh gitu. Ada nggak yang menyatakan bahwa misalnya RDW itu bisa mempengaruhi kadar ferritin, bisa mempengaruhi serum iron gitu loh. Kalau dalam kasusnya Rani kan gitu. Nah, Rani ada nggak nih teori yang menyatakan itu? Ya, sampaikan. Nah, mana? Gitu. Kalau misalkan Undria misalkan ada itu, masukin di konsep teorinya sini, di yang mananya, bagian mananya gitu loh. Yang tadi nih teologi saya bikin kotak-kotak tadi apa? Ya, jadi yang etologi kan penyebab itu kan, Ini maksudnya dibikin per variabel seperti ini. ini kan per parameter ini. Nah, Nih, ini darah lengkap itu juga kotak-kotak satu-satu kotak gitu Pak per variabel juga per apa parameter. iya kamu kan ngomongnya darah lengkap. Makanya kalau ngomongnya darah lengkap, Bagian udah ada yang saya taruh ya, di drive. saya Jadi nanti tinggal dibedain kayak yang Bapak bilang itu yang saya buku. nanti Rani bisa ngomong sama teman yang sama korelasi, korelasi banyak ini. Ngobrol sama teman yang satu itu, satu topik. Ini kan korelasi juga kamu ya? Korelasi kan kamu? Ah, ini korelasi dia. Oh, perbandingan cuma dia dua orang. Jadi Pak ini kan aku sebenarnya sementara ya Pak. Itu saya cari yang lain lagi yang menunjukkan sampelnya lebih daripada itu. Ya, kamu nanti itunya yang apa namanya? eh rumus-rumusnya juga ada yang rumus yang manual ya. Uji ini, uji T-nya nih. Oh, Mana rumus uji T Perti test? Ayo, ada nggak? Masukin, ya. tapi gini, Ya kayak kayak mau ngitung besar sampel. Ada rumusnya gimana sih? Iya, oh iya Kak. oh iya kalau diingetin baru oh iya kamu nih. Iya Pak saya lupa dulu Kak. Kamu makanya dicatat ini, jangan cuma jangan soal kan Di buku saya beberapa kayak gitu di sini kan. juga, misalkan yang di ini nih, kalau nggak salah di analisis data nih, ya dilengkapi ini rumus uji T T ber, pasangan. nah gitu rumusnya tulis tuh ya. Iya. Siap ujian ya. Nah, ada beresin. Ini masih berangko aja nih. Gak diisi-isi. Kemarin udah berapa kali gak ngisi-ngisi. Pantesan kagak ngerti, kagak dicatat yang bapak ngomongin. Aduh, nih, Rame. Ya nyatetnya di sini dong. Nih, nyatetnya di buku lain. Minta tanda tangan yang di bimbingan. Udah ya, cukup dulu ya. Udah setengah tiga nih. Bapak mau siap-siap pulang Dapat, Pak. ya. Ya Pak, Thanks, makasih Bapak. Bapak. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.